Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari di survei elektabilitas Ganjar rendah, tetapi saat kampanye membludak pendukungnya. Dalam kampanye saat ini sering dilakukan survei untuk mengetahui elektabilitasnya sejauh mana dukungan masyarakat atas calon presiden tersebut. Dalam survei elektabilitas Ganjar Pranowo selalu rendah. Tetapi kalau melihat kampanye baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Madura, dan di Sumatera dihadiri puluhan ribu pendukungnya tidak sesuai dengan hasil survei tersebut. Ada dugaan survei yang memberikan elektabilitas Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD bayaran yang memberikan dana tersebut elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari calon presiden Ganjar Pranowo. Karena hasil survei sekarang seminggu lagi akan berubah lagi. Ditambah saat pemilihan presiden belum tentu terpilih jadi presiden calon wakil presiden walaupun elektabilitasnya tinggi. Hanya saja ada dugaan survei bayaran tersebut dilakukan kelompok tertentu yang mungkin dananya cukup banyak, di mana ada banyak mendapat bantuan. Karena cukup besar biayanya untuk survei bayaran tersebut yang sifatnya main curang, sehingga Ganjar Pranowo juga tidak mau mengikuti survei bohong tersebut. Sedangkan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD tidak mau berbuat demikian apa adanya. Yang penting setiap kampanye dihadiri puluhan ribu pendukungnya, lebih nyata hasilnya daripada hasil survei tersebut. Sekarang sudah mulai banyak orang tidak percaya hasil survei tersebut, banyak bohongnya, lebih mengutamakan uangnya daripada kualitas kebenaran hasil surveinya tersebut. Sikap calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD lebih mengutamakan kejujuran daripada hanya mendapat informasi bohongan, sama saja mengelabui masyarakat yang membacanya. Seharusnya lembaga survei tersebut perlu ditindak secara hukum yang menyajikan informasi bohong kepada khalayak umum. Harapan saya, calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD tetap kampanye untuk meningkatkan elektabilitasnya dan jangan terpengaruh survei yang mengandung kebohongan tersebut. Dalam kampanye saat ini sering dilakukan survei untuk mengetahui elektabilitasnya sejauh mana dukungan masyarakat atas calon presiden tersebut. Dalam kampanye tahun 2024 ini, di mana 3 calon presiden tersebut sering dilakukan survei oleh kelompok tertentu, dan survei tersebut ada yang memberikan nilai yang sebenarnya dan ada yang memberikan nilai berbohong. Dalam survei elektabilitas Ganjar Pranowo selalu rendah, padahal dalam survei elektabilitas Ganjar Pranowo selalu rendah, jarang dia tinggi hasil elektabilitasnya tersebut. Tetapi kalau melihat kampanye baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Madura dihadiri puluhan ribu pendukung tidak sesuai dengan hasil surveinya tersebut. Dalam survei elektabilitas Ganjar Pranowo selalu rendah. Tetapi kalau melihat kampanye baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Madura maupun di Sumatera dihadiri puluhan ribu pendukungnya tidak sesuai dengan hasil survei tersebut. Ada dugaan survei yang memberikan elektabilitas Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD bayaran yang memberikan dana tersebut elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari calon presiden Ganjar Pranowo. Jadi ada dugaan yang survei tersebut adalah survei yang memberikan elektabilitas Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD
survei bayaran yang memberikan dana tersebut elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari calon presiden Ganjar Pranowo, sehingga dia membayar tersebut agar diberikan elektabilitas tertinggi dari 3 calon presiden tersebut. Karena hasil survei sekarang seminggu lagi akan berubah lagi, ditambah saat pemilihan umum presiden belum tentu terpilih jadi presiden dan calon wakil presiden. Karena hasil survei sekarang seminggu lagi akan berubah lagi datanya nanti. Ditambah saat pemilihan umum presiden belum tentu terpilih jadi presiden dan calon wakil presiden yang di dalam survei tersebut dia elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo. Hanya saja ada dugaan survei bayaran tersebut dilakukan kelompok tertentu. Jadi survei yang bohong tersebut mungkin dilakukan oleh kelompok tertentu karena cukup besar biayanya untuk survei bayaran tersebut yang sifatnya main curang. Dan di sini karena biaya survei bohong tersebut biayanya cukup besar bayarannya tersebut, karena tidak semua calon presiden tersebut mau melakukan hal tersebut. Sedangkan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD tidak mau berbuat demikian apa adanya. Yang penting setiap kampanye dihadiri puluhan ribu pendukungnya, lebih nyata hasilnya daripada survei tersebut. Sedangkan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo dan bersama Mahfud MD dia tidak mau menggunakan survei bohong tersebut. Yang penting mereka adalah bekerja dan melakukan kampanye, aktif melakukan kampanye. Setiap kampanye karena setiap kampanye dihadiri puluhan ribu pendukungnya, lebih nyata hasilnya daripada hasil survei tersebut. Sekarang sudah mulai banyak orang tidak percaya hasil survei tersebut, banyak bohongnya, lebih mengutamakan uangnya daripada kualitas kebenaran hasil surveinya. Sekarang para pembaca berita tersebut sudah banyak tidak percaya kepada survei bohong tersebut karena mereka lebih mengutamakan uang daripada kualitas kebenaran surveinya tersebut. Sikap calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD lebih mengutamakan kejujuran daripada hanya mendapat informasi bohongan, sama saja mengelabui masyarakat yang membacanya. Sikap presiden Ganjar Pranowo dengan bersama dengan calon wakil presiden Mahfud MD sudah lebih tepat, lebih mengutamakan kejujuran daripada hanya mendapat informasi bohongan, sama saja mengelabui masyarakat yang membacanya. Seharusnya lembaga survei tersebut perlu ditindak secara hukum yang menyajikan informasi bohong kepada halayak umum, dan seharusnya survei bohong tersebut harus ditindak oleh aparat negara karena dia menyajikan informasi bohong yang mengelabui masyarakat. Harapan saya Presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD tetap kampanye untuk meningkatkan elektabilitasnya dan jangan terpengaruh survei yang mengandung kebohongan tersebut. Harapan saya calon presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD tetap kampanye secara rutin meningkatkan elektabilitasnya dan jangan terpengaruh survei yang mengandung kebohongan tersebut, karena kebohongan tersebut sulit, karena itu merusak citra masyarakat, sehingga calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD lebih mengutamakan kejujuran daripada hanya mendapat informasi bohongan, sama saja mengelabui masyarakat yang membacanya. Seharusnya lembaga survei tersebut perlu ditindak secara hukum yang menyajikan informasi bohong kepada halayak umum. Harapan saya calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD tetap kampanye untuk meningkatkan elektabilitasnya dan jangan sampai terpengaruh survei yang mengandung kebohongan tersebut,